Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, jumpa kembali bersama saya Ilham Pradipta di Insight Andalus. Nah, buat para orang tua yang belum tahu, Insight Andalus ini adalah sebuah program podcast yang kita akan ngobrol dengan banyak orang yang ada di lingkungan atau circle-nya Andalus. Nah, buat ayah bunda yang nggak mau ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Andalus TV, pastikan subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, like, komen, dan share video ini biar ayah bunda yang lain juga insya Allah mendapatkan manfaat dan juga inspirasi dari konten-konten yang ada di Andalus TV. Nah ya bunda, di episode Insight Andalus kali ini kita kehadiran tamu yang mungkin ditunggu-tunggu kali ya sama ayah bunda ya, karena di samping kita ada alumni dari Al Andalus. Ini ada Muhammad Fairel Rizky Alifiansah. Assalamualaikum Bang Fairel. Waalaikumsalam Mas Ilham. Yes, Fairel bener ya? Betul, Farel. Dipanggilnya? Farel aja. Farel. Huruf E-nya di antara A dan R gak disebut, jadi Farel gitu. Oke, ini ada CV-nya Bang Farel. Mungkin nggak heran lagi ya. Jaket kuning. Nah, ini Bang Farel dengan banyaknya pilihan kampus ke luar negeri, jadi ustadz ya di Madinah atau di Mesir atau di Jordan. Kenapa milihnya UI? Apa cita-citanya apa gitu? Terus di sini teknik kimia lagi. Nah, CV-nya. Kenapa nih Bang Farel? Jadi mungkin simpelnya ya, itu job dari mimpi sejak kecil sih. Memang pengen masuk UI. Pengen masuk UI. Dan juga kenapa teknik kimia? Karena kedua orang tua saya emang jurusan teknik kimia. Serius? Orang tua? Bokap nyokap? Iya betul. Bokap nyokap. Abi Umi. Masih manggilnya Abi Umi? Enggak. Ayah bunda. Ayah bunda. Oke. Ayah dari orang tua teknik kimia. Iya betul. Kerjanya apa kalau boleh tahu orang tua? Yang satu sih engineer ya. Sebentar, yang satu ini siapa? Ayah. Di lapangan. Di lapangan. Tapi kalau bunda itu di pemerintahan, di dinas lingkungan hidup. Wih, Masya Tapi Allah. dinas lingkungan hidup masih berhubungan sama industri gitu. Ya, lingkungan gitu, Iya. teknik kimia atau karena kebetulan juga di Cilegon ya. Cilegon kan dekat pabrik-pabrik. Jadi emang yang ngurusin limbah pabriknya gitu. ya, perizinan dan semacamnya. Oke. Dan itu memang pengen ngikutin cita-cita orang tua juga. Salah satunya itu juga. Melihat orang tua. Berarti dekat banget sama orang tua ya? Lumayan sih. Sebenarnya awalnya dulu ya masih SMA kali ya, masih mencari jati diri. Pasti pengen coba hal-hal lain gitu loh. Kayak SMA di sini kan? SMA di sini. SMP di sini? Enggak, SMP di Cilegon. Oke. Pengen coba banyak hal. Emang ya umur-umur segitu sih pengen cari tahu. Tapi setelah banyak tanya-tanya juga orang tua emang harus milih yang berdasarkan ini sih apa yang mereka tahu juga mungkin ya. Jadi ya karena mereka jauh tahunya dari teknik, makanya ngarahin arahnya ke sana. Iya. Kalau dari sendiri sih sebenarnya karena waktu itu masih agak gambling juga, masih mikir-mikir banyak hal. Itu kayak pengen coba juga dari ranah sosial, mungkin kalau hukum ataupun ilmu-ilmu politik dan semacamnya. Tapi karena mungkin orang tua juga keterbatasan ketahuan di sana ya, mungkin jadinya disuruh ke teknik aja. Sebentar, artinya kan antum ini SMP-nya di luar. Betul. SMP negeri atau bukan di luar lah gitu kan, SMP biasa gitu. Masuk sini kan harus idat dulu kan? Betul. Setahun dulu kan belajar bahasa Arab, belajar apa. Itu keputusan untuk masuk ke Andalus tuh dari siapa? Arahan orang tua apa Bang Farel sendiri yang mau masuk sini? Nah sebenarnya pas masuk SMP tuh emang pengen ke pesantren sih. Masuk SMP-nya apa dari lulus SMP? Lulus SMP-nya, pengen masuk ke pesantren, ke SMA-nya. Terus juga akhirnya orang tua kan cari tahu ya, terus dapat informasi lah Andalus ini. Terus pertama nggak tahu sih tentang idat ini. Terus masuk ternyata emang harus idat dulu. Iya, wajib soalnya kan Iya, di sini wajib. kalau karena dari SMP gitu ya. Belajar bahasa Arab kan. Bahasa Arab. Setelah mempelajari bahasa Arab, kayaknya nggak bisa juga sih. Tapi sebenarnya nggak tahu ya. Iya. Maksudnya setahun dalam belajar bahasa Arab tuh kayak gak banyak hal yang bisa didapetin gitu loh dari belajar bahasa Arab. Dan mungkin cari tahu juga mungkin emang bukan passionnya di bahasa Arab, di belajar bahasa Arab. Oh, bahasa Arabnya maksudnya bukan agama. Karena kebetulan juga belajar bahasa Arab kan susah ya. Terus juga banyak kosakatanya yang berbeda. Dan SMP juga dari SMP umum bukan SMP Islam terpadu gitu. Enggak, SMP Islam Al-Azhar sih. Islam. Oke. Kan Al-Azhar paling cuman kayak fahaluk doang belajar bahasa Arab kan. Selanjutnya enggak. Ya gitu sih. Jadi ya sebenarnya
bingung juga udah masuk sini, emang harus dijalanin, udah telat setahun kan dibanding yang lain. Ya, tapi keputusan masuk sini memang dari Farel juga yang pengen masuk pesantren. Iya. Akhirnya milih Andalus, melanjutkan dan alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. 19 juz Bapak Ibu. Tapi di sini ya Hafiz 19 juz. Terus juga di sini ada prestasi selama di pesantren ya, medali perunggu Olimpiade Geografi Nasional, Future Scientist Olympiad 2022. Ini di mana? Waktu itu kan zaman-zaman masih corona ya, COVID. Iya. Makanya lombanya itu diadain online. Oke, tapi yang ngadain dari siapa? Itu dari Future Scientist Olympiad itu. Maksudnya luar negeri apa? Oh enggak, Indonesia. Nasional. Ya udah pas itu emang di sini juga ada ustadz yang ngasih tahu, namanya Ustadz Fadil. Dia ngasih share informasi di kayak di mading-mading dipajang. Kalau misalnya ada perlombaan. Ya udah karena emang seneng juga tentang geografi, tentang belajar-belajar ya geografi itu lah. Terus ya udah coba ikutan lah. Ya udah alhamdulillah dapet sih. Perunggu lagi ya selama. Berarti kan kalau 2022 tuh lagi kelas 2 ya sini. 2 SMA ya? Iya, kelas 2 mau ke 3. Kelas 3 justru. Kelas 3 ya. Oh, iya kelas 3. Jadi dapat medali perunggu. Terus di teknik kimia saat ini kan semester 4 ya. Semester 4. Gimana nih kehidupan setelah lulus dari pesantren, alumni dari Al-Andalus masuknya ke umum, belajar teknik kimia tuh makin apa ya, kayak yang tadinya kan kalau di pesantren pelajaran banyak. Kalau tuh cuma belajar kampus tuh kayak lebih mudah kali apa gimana gitu. Oke, sebenarnya awal-awal masuk UI ya, terus apalagi jurusan teknik kimia. Sebenarnya berat sih, Mas. Karena emang hafalin rumus. Iya, karena di sini mungkin lebih fokus ke diniyah ya waktu zaman-zaman saya, tapi yang saya lihat di sini udah banyak perkembangan juga di bidang umumnya. Pas masuk sana emang agak kagok karena banyak hal yang belum dipelajarin di pesantren dulu. Kayak misalnya kan teknik kan erat banget sama fisikanya, apalagi teknik kimia juga sama kimianya, matematikanya. Nah itu sebenarnya berat di situ sih. Plus juga teman-teman yang masuk sana kayak mereka udah juara gitu loh dari SMA masing-masing. Kayak misalnya lulusan terbaik kedua lah, lulusan Olimpiade dan semacamnya. Sementara gue apa ya, maksudnya baru masuk dari pesantren kayak ini pelajaran belum dipelajarin gitu kan. Tapi ya namanya manusia, kita harus terus beradaptasi sih. Iya. Tapi untungnya alhamdulillahnya sih gue udah tahu paham gak bisa gitu. Tapi nyari temen atau nyari mentor yang bisa ngajarin, yang ngasih arah selama di kuliahan gitu. Oke, jadi karena SPMB kan? Mandiri. Oh, ujian mandiri UI. Jadi ikut ujian mandiri UI, terus juga ngambil teknik kimia, lulus di situ dan ngejalaninnya butuh adaptasi. Tapi untuk beradaptasinya itu karena ada support system yang ngebantu jadi lebih mudah gitu ya kan. Ada mentornya senior berarti. Terus mungkin sesama temen yang juara Olimpiade di luar gitu. Nah di sini pengalaman nih, kita balik ke CV ya, pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Berarti ini selama jadi santri di sini sampai pas lagi kuliah ya. Ini 2022 jadi staf Cism Amni Jamiah Tolabah Pesantren Andalus tuh. Kalau di sini di Indonesianya itu namanya divisi keamanan. Keamanan banget kayaknya nih. Itu kalau di sini di Jamiah Tolabah itu sebutannya OSIS ya kalau di luar ya. Itu ada yang namanya banyak kisem-kisem itu divisi lah berarti. Salah satunya ada bagian keamanan. Nah kalau yang keamanan itu emang yang ngurusin kayak mahasiswa kabur, mahasiswa pelanggaran. Gitu sih. Terus ini masuk ke kuliah. Badan Pengurus Sosial Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Teknik Kimia. Terus ini jadi tetap aktif ya di organisasi kampus juga. Terus ada Staff of External Relation Green Welfare Indonesia. Ini dari kampus? Itu di luar kampus? Di luar kampus. Sampai sekarang masih aktif nih? Green Welfare. Ya. Itu kayak pernah denger ya? Apa ya? Itu tentang kayak lingkungan hidup itu ya? Iya. Kayak Greenpeace gitu kan sih? Iya, kira kayak gitu. Tapi ini range-nya emang anak muda ya, 15 sampai 25 tahun. Kenapa keluar? Udah nggak 25 tahun? Karena emang kepengurusannya 1 tahun doang. Oke. Kalau buat jadi pengurus ya, kalau Iya. member mungkin selama umur itu masih ada. Terus nih, marketing analis di American Institute of Chemical Engineers, University of Indonesia, Student Chapters. Ini maksudnya apa? American Institute tuh ada
kampus atau institut Amerika di UI gitu? Ya itu namanya kan American Institute ke ranah chemical engineer, tentang teknik kimianya. Jadi emang di luar sana di Amerika sana itu ada kayak institut gitu yang kayak ngehimpun engineer di teknik kimia. Nah mereka juga punya ranahnya di student chapter atau di bagian mahasiswanya. Oke, jadi memang aktif juga nih di organisasi itu. Terus ada sebagai jurnalis di Society of Petroleum Engineer University of Indonesia Student Chapter. Ini event apa gimana sih? Kok cuma setahun aja itu? Masa jabatannya setahun? Setahun gitu. Oh. Tapi emang jadi kalau misalnya di UI ya rata-rata kalau organisasi emang khusus buat tahun pertama sampai ke tahun ketiga. Nah jadi kalau tahun pertama itu tahapannya jadi staff, tahun kedua jadi director layer 2 istilahnya. Itu yang kayak misalkan kalau saya jurnalis kan, itu nanti ada yang jadi BPH atau badan pengurus dari jurnalis itu. Terus ada lagi yang layer 1 itu tahun ketiga itu jadi presiden ataupun jadi pengurus intinya lah. Masih aktif sampai sekarang? Kalau sekarang udah enggak. Kenapa? Makin sibuk dengan kuliah atau ada? Mungkin kalau ini kan aku ikut kayak sekitar 4 sampai 5 organisasi ya tahun pertama ya. Dan mungkin itu capek banget sih. Iya. Terus 4 sampai 5 organisasi. Iya. Luar biasa. Terus juga mungkin udah ngerasa kayak udah cukup banyak didapetin dari situ juga skill-skill. Jadi mungkin cari di tempat lain kali mungkin nanti. Iya. Karena kalau di UI juga sekarang lagi oprek-opreknya sih open recruitment untuk gitu. organisasi-organisasi. Iya, Karena memang mau masuk ke iya benar ya. Tadi semesternya kan harusnya September kan, kemarin kan harusnya. Karena tahun baru lagi buat organisasi. Kalau organisasi di UI sekitar bulan ini sih Januari Februari. Oke, jadi biar setahun pas gitu, Ya, Januari Desember. Oke. Ini yang terakhir untuk di pengalaman organisasi dan kepanitiaan sebagai Vice Project Officer of External Al Series. I-Series. Apa Al? I-Series. Oh, I-Series itu apa tuh? Itu ikut juga organisasi yang di IKI tadi, American Institute itu. Oh, ini tadi AI itu maksudnya American Institute. Oke. Itu kayak ada sebuah kepanitiaannya. Jadi dia ngadain lomba-lomba buat anak-anak SMA sama anak-anak perkuliahan. Terus di situ saya jadi kayak wakil ketua lah bidang ekstralnya. Misalnya emang bukan cuma perlombaan juga, tapi kayak ada kegiatan pengmas, kayak nanam mangrove, terus juga ngadain company visit, jalan-jalan ke misalkan ke suatu perusahaan gitu sih. Itu bagian saya ngurusnya. Jadi tapi intinya tetap aktif lah di organisasi juga. Terus ini ada prestasi pada saat kuliah ini banyak banget nih. Penerima beasiswa unggulan masyarakat berprestasi Kemendikbud Ristek tahun 2024 tahun kemarin. Second winner Purnomo Yus Giantoro Paper Competition. Ini apa nih? Dia nulis bikin paper gitu, esai atau? Iya, paper. Berapa halaman terus ngebahas tentang apa? Nah itu sebenarnya karena itu yang balik lagi yang tadi awal yang aku bilang ya, kayak karena udah tahu nih diri ini banyak kurangnya, jadi pengen coba banyak hal. Itu salah satunya ikut perlombaan itu. Iya. Nah itu ikutlah, awalnya tuh pernah daftarin buat suatu riset gitu, pernah daftarin buat lomba di ITB, tapi kebetulan juga ketolak tuh sama ITB. Terus cobalah ada informasi kan lewat Instagram, cobalah di Purnomo ini. Kebetulan juga dia, kalau Mas tahu dia mantan Menteri Energi dan juga Pertahanan ya, pas zaman SBY dulu. Terus dia buat research institute gitu loh. Terus dia ngadain lomba tuh. Emang range-nya itu nggak dibatasin buat misalnya buat mahasiswa aja gitu. Umum tapi lah. ini umum. Bahkan lawan dosen saya sendiri waktu itu. Serius? Iya, serius. Dan antum juara 2? Juara 2. Dosen juara berapa? Dosen juara 5. Oh, juara 5, Masya Allah. Temanya apa? Dan itu tema yang ditolak di TB, dibawa ke sini? Dibawa ke sini. Lebih kita improve juga sih. Oh, di improve. Ya. Oke. Terus best presenter Purnomo Yusgiantoro. Oh, jadi pas lagi. Jadi ada dua kategori yang menangnya nih. Ya. Dapat juara 2 pada saat paper sama bagian presentasinya. Betul. Paling bagus nih. Oh, Masya Allah. Terus second winner of Smart Competition Petro Days. Ini dikeluarkan dari UI. Terus best poster di Petroleum Integrated Days. Nah, ini juga dari Surabaya nih. Iya, Surabaya. ITS Surabaya. Terus top 5 best proposal Pekan Kreativitas Mahasiswa Bidang Kewirausahaan. Finalis Smart Competition International Energy Summit nih di UGM. Ini internasional tim.
Iya, skala internasional sih. Oh, oke. Ini kenapa belum muncul aja nih mungkin di Clash of Champion? Nggak tahu ya. Tapi emang ada beberapa juga cutting yang ditawarin, tapi emang mungkin nggak prefer ke arah sana sih. Oke, jadi lebih tetap fokus ke targetnya aja gitu. Dia pengen ada mimpi apa, fokusnya ke sana gitu. Kayaknya kalau dari situ otomatis jadi artis sih. Kalau aku lihat ya. Followers langsung naik gitu ya. Nggak mau dikenal dunia, pengen dikenal di akhirat. Di langit. Iya, itu dia. Nah, ini berarti kan nilai-nilai yang didapat di Andalus selama 4 tahun ya di sini ya, 4 tahun berarti kan. Itu artinya masih tetap ke bawah dong di kehidupan. Iya. Nggak hilang gitu aja dong. Karena manusia kan harus punya prinsip ya, Mas. Iya, nah jadi ketika di sini memang semakin kuat atau at least modal 19 juz tadi itu tetap ada gitu ya pada saat kuliah. Jadi imam dong di kampus. Pernah sekali sih. Pernah sekali aja. Tapi di skala masjid fakultas teknik doang. Oh, oke. Taraweh. Enggak. Zuhur. Zuhur. Zuhurnya juga zuhur yang kedua. Iya. Kira langsung didapuk. Tapi teman-teman kampus gimana? Tahu nggak pas lagi lu lulusan mana, SMA mana gitu? Gue pesantren internasional Andalus. Iya. Tahu sih sebenarnya dari lulusan pesantren Andalus. Mungkin pas perkenalan. Tapi ya orang-orang mungkin nggak tahu kalau misalkan Andalus sih apa, di mana gitu, sekolah apa. Terus nanya, oh pesantren. Terus bahkan ngiranya kalau aku ya bukan dari pesantren. Nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Karena mungkin ini ya pas di sana kayak baur sama siapa aja gitu. Iya. Mungkin nggak terlalu ngebatasin kayak harus ngobrol sama cowok-cowok aja nih, atau yang sama muslim-muslim aja. Tapi kayak gue pengen nyoba banyak hal gitu sih. Iya. Intinya adalah gini, yang saya tangkap ya, Farel ini artinya bisa bergaul sama siapa aja tapi tetap dengan batasan-batasan yang dipelajarin di Andalus gitu kan. Jadi apa yang didapat di sini itu bisa dibawa sebagai value atau prinsip hidup gitu. Tahu lah hukum-hukumnya gitu dan sebagainya dan bisa menjaga nilai-nilai itu gitu kan. Ya tadi karena fondasi Farel pendidikan di sini 4 tahun, bahasa Arab juga dari nilai plus gitu kan. Terus juga 19 juz di sini. Masya Allah ya. Terus juga ada pengalaman-pengalaman di sini juga banyak gitu. Ditambah tadi cita-citanya juga lebih ke teknik kimia ya. Jadi apa nih kalau teknik kimia? Engineer. Jadi engineer. Insinyur teknik lah kalau di Indonesia teknik, juga. Ya. Sidul juga insinyur kan. Iya. Soekarno juga. Iya. Tapi kan zaman dulu masih pakai IR kan depannya kan. Sekarang udah jadi apa? ST ya. ST di belakang. Iya, di belakang ya. Nah ini masih semester 4. Rencana ke depan 2 atau 5 tahun lagi kira-kira dari Bang Farel gimana? Setelah lulus dari UI, apakah mau lanjut kerja dulu apa langsung lanjut pendidikan lagi? Jadi sebenarnya kalau zaman-zaman saya sekarang tuh kayak masih nyari jati diri juga. Serius kan udah kuliah? Iya, maksudnya setelah lulus pengen kerja jadi apa gitu. Karena banyak juga dari alumni-alumni yang lulus tuh nggak kerja jadi engineer, nggak kerja di pabrik lah istilahnya. Karena kalau teknik kimia tuh biasanya di pabrik ya. Nah itu ada juga yang masuk jadi di dunia entertainment lah. Ada juga yang masuk ke dunia perbankan. Serius ada alumni lulusan di dunia entertainment? Iya ada. Kayak yang lulusan Clash of Champion itu Kak Maudi, itu namanya lulusan kakak tingku juga. Dia jadinya nggak kerja di pabrik. Sebentar ya, nggak maksudnya itu bukan lulusan Andalus kan? Bukan. Itu lulusan UI teknik kimia maksudnya. Oh kok yang masuk entertain tuh lulusan UI, bukan Andalusnya. Salah tangkap saya berarti. Ya, terus lanjut. Ya udah gitu sih. Jadi makanya pas ke depan nih pengen kerja nggak sih di bidang teknik itu. Jadi masih mikirnya juga karena prospeknya juga sebenarnya yang ditangkap di teknik itu bisa dapat ilmu kemana aja gitu loh. Jadi mungkin belajarnya tentang teknik-teknik. Tapi kayak kita tuh dapat skill-skill lain, misalnya kayak problem solving, kayak diasah bagian matematiknya, perhitungan data-data dan semacamnya. Jadi itu kayak modal yang bagus kalau pengen masuk ke perbankan ataupun akuntansi dan semacamnya. Iya. Oke, paham. Nah, gini, mungkin saya coba nanya ke Bang Farel tuh kayak apa yang membuat Bang Farel tuh kayak bersyukur dengan kata-kata, alhamdulillah ya, gue kemarin masuknya Andalus, jadi gue punya ilmu ini. Nah, ada nggak pas lagi kuliah tuh ngerasa kayak gitu? Ada sih, itu apa yang tuh? Mungkin pegangan sampai sekarang juga. Apa tuh? Prinsip kalau misalkan jangan sampai tinggalin sholat sih.
Karena itu hal yang mungkin remeh ya kalau di Andalus ini. Iya. Kalau dikenal, sholat kalau di sini kan wajibnya ke masjid ya. Iya. Mungkin ada juga yang nggak ke masjid ataupun lagi sakit macamnya. Tapi kalau misalnya udah di luar, itu nemuin banyak tipe orang, banyak pergaulan, itu kayak ngejaga suatu hal yang berharga banget sih. Jadi buat jaga sholat itu, buat di society itu hal yang luar biasa ya, kayak hal-hal yang memang semua orang tuh, bener kata siapa namanya, salah satu ulama yang bilang salah satu hal yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Dan di society itu jadi kayak hal biasa, dan itu untuk orang-orang yang masuk sini terus lulus tapi ngejarnya di umum gitu ya, itu jadi kekuatan ya. Kekuatan kalau ketika gue dimanapun gue tetap sholat gitu, ingetnya ke masjid gitu kan. Iya. Jadi kalau lagi meeting tadi itu dulu stop sholat gitu. Afwan akhi, saya sholat dulu gitu. Antum kalau mau masih lanjut silakan, tapi anak sholat dulu gitu ya. Betul. Luar biasa. Muhammad Fairel Rizky Alifiansah nih, luar biasa. Kelahiran tahun berapa nih? 2004 ya? 20 tahun ya. 2021 tahun insyaallah nih. Mau 21 tahun ini ya. Legal. Iya benar legal age ya. Untuk mengambil keputusan di Indonesia tanpa ngikutin orang tua lagi gitu ya. Tapi sambil kuliah sambil kerja juga nggak, kayak internship atau apa namanya, magang-magang atau freelance gitu di luar. Dulu kalau saya waktu lagi kuliah itu kerja kayak di fast food gitu. Iya kayak yang lagi di boykot gitu lah. Jadi masak gitu. Pernah sambil kuliah dulu, nge-MC juga gitu. Nah kalau Bang Farel sambil kerja apa emang fokus kuliah aja? Karena banyaknya perkuliahan teknik kimia. Sebenarnya masuk teknik kimia juga udah susah ya. Susah banget ya. Terus juga udah banyak juga jadwalnya. Terus banyak kegiatan juga yang diikutin di fakultas. Ya. Jadi untuk kepikiran kayak magang itu belum sih, tapi ini pengen dilakuin sekarang. Kayak udah ngerasa cukup juga dapat dari skill-skill organisasi, makanya coba pengen hal-hal baru kayak misalnya magang gitu. Ataupun hal-hal lain gitu. Mungkin ngelanjutin juga masalah perlombaan gitu. Itu dia luar biasa Farel nih. Masya Allah ya, 21 tahun lulusan Andalus, berarti lulus dari sini udah 2 tahun yang lalu ya? Iya 2 tahun. 2 tahun lalu? 2-3 tahun yang lalu. Ya. Dan mudah-mudahan tetap istiqomah dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di Andalus dan bisa diimbangi lah gitu. Betul, ya. Tadi hafalannya tinggal tambahin 11 juz lagi 30 tuh. Dikit lagi. Mudah-mudahan bisa diberi kemudahan juga ya, 19 juz jadi tambah 11 jadi 30, terus juga mungkin sekalian bisa tipis-tipis dakwah lah ke teman-teman ya kan. Ngajak, kalau belum punya adiknya masukin Andalus. Kalau punya adiknya masukin Andalus. Betul. Punya ponakan masuk Andalus gitu. Jadi bisa diajakin masuk ke sini juga. Dan merepresentatifkan, ini alumni Andalus gitu, berprestasi, mandiri, cendekia gitu. Robani, ya benar. Sini ada masih ingat ya? Masih ingat ya. Nah, Farel terakhir, closing statement. Nah, closing statement dari Farel, kira-kira ada kata-kata apa buat penonton nih? Silakan kameranya sana. Yang ini. Oke, buat teman-teman semua yang mungkin adik-adik atau teman-teman dari Andalus yang pengen masuk kuliah umum, mungkin emang awal agak berat ya, karena emang latar belakang kita mungkin gak terlalu kuat dibandingin yang lain sama teman-teman dari negeri ataupun swasta di luar sana tentang pelajaran umumnya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya kita pengen berusaha atau pengen mencoba untuk hal-hal tersebut dan punya mimpi yang besar, saya yakin sih semua hal bisa dilakuin, semua hal bisa dihadapin, semua hal bisa dicapai gitu loh. Dan juga nggak perlu takut ataupun kayak hilang arah kalau misalkan kita udah punya prinsip yang kuat yang udah kita pelajarin dari Andalus, itu pasti bisa melalui hal tersebut di luar sana. Jadi sesuatu hal itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dipelajari biar kita gimana cara menanggapinya. Tapi bukan hal yang untuk dihindarin. Terus juga satu hal yang mungkin diingat juga waktu awal tahun saya pertama di sini. Dulu saya pernah ditanya sama Ustadz kayak setelah lulus pengen masuk mana Farel? Terus waktu itu Ana bilang Ana pengen masuk ke jalur umum, gak pengen bidang Ustadz. Terus mungkin ada beberapa temen yang bilang kenapa nggak di bagian diniyah Farel, tapi Ustadz tuh bilang katanya ke teman-teman ke semuanya, kalau misalkan
menjadi ustadz atau menjadi guru itu bukanlah sebuah pilihan, tapi adalah sebuah kewajiban bagi orang-orang yang mempunyai ilmu tersebut. Jadi gak usah takut teman-teman buat masuk mana aja, karena ranah dakwah bisa dilakukan di dunia ataupun di umum, itu sama aja. Mungkin itu aja mas. Luar biasa. Best presenter, nah itu tadi terbukti ya, luar biasa menjelaskan dengan sangat baik sekali Bang Farel. Mudah-mudahan semoga bermanfaat ya obrolan hari ini dan juga bisa menginspirasi baik buat orang tua yang ingin putra-putrinya masuk di Al-Andalus atau juga mungkin buat para teman-teman yang masih sekolah di sini yang nonton gitu ya, bisa jadi apa aja. Bahkan kemarin kalau nggak salah sempat podcast juga sama yang kakaknya jadi dokter. Iya. Ada yang jadi dokter di sini. Jadi ada apa namanya ya, kuliah di umum gitu juga gitu. Dan dia memang benar sih, maksudnya memiliki profesi umum di luar dibekali dengan ilmu agama dari Andalus, kita jadi punya nilai plus di masyarakat. Betul. Apalagi buat dakwah juga kan. Betul. Punya kekuatan gitu. Kekuatannya dalam arti itu kekuatan berdakwah, tahu dalil, masih hafal hadis-hadis gitu-gitulah gitu. Nah, Bang Farel, terima kasih sudah hadir ke sini ya. Insya Allah kita bisa menghadirkan alumni lagi yang lain buat hadir ke sini. Semoga nanti para alumni bisa juga membantu, menginspirasi adik-adiknya atau juga mungkin teman-temannya yang mau masuk ke Al-Andalus. Mungkin itu saja dari saya ya Bunda. Insya Allah ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, dan juga like, comment, share biar orang tua yang lain tahu tentang Al-Andalus. Saya Ilham Pradipta, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.